Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jianjah Lukmanul Hakim, NPM 073522111037, dan di sini saya akan membuat pengenalan dan juga tutorial untuk aplikasi Balsamiq. Serta saya juga memberikan studi kasus untuk pembuatan user interface pada sebuah sistem menggunakan aplikasi Balsamiq. Dan di sini saya tujuannya untuk memenuhi nilai puas untuk mata kuliah IMK atau Interaksi Manusia dan Komputer. Untuk terkhusus pada video pertama ini atau video ke-1 ini, saya hanya akan membahas tentang pengenalan dan juga tutorial dari penggunaan Balsamiq itu sendiri. Untuk itu langsung masuk saja ke pembahasannya. Ya, untuk aplikasi Balsamiq itu sendiri merupakan sebuah software yang digunakan untuk pembuatan prototype user interface atau tampilan untuk sebuah sistem yang bisa berbasis website maupun berbasis aplikasi. Untuk download dan juga penginstalannya, pertama kita melakukan download, buka dulu browser kita, kemudian cari Balsamiq Mockup. Setelah terbuka, langsung saja kita tekan balsamiq.com ini ya. Kemudian tekan lagi download desktop app. Setelah itu kita tekan lagi download wireframes, dari sini akan terdownload aplikasinya. Karena sebelumnya saya sudah mendownload, maka saya bisa langsung masuk saja ke penginstalannya. Jadi di sini ada aplikasi yang telah kita download, Balsamiq setupnya. Kita tekan 2 kali, kemudian install for me only, dan di sini merupakan tempat penyimpanan dari aplikasi ini sendiri. Saya next saja, dan next, dan install. Di sini tinggal kita menunggu saja proses instalasinya. Ya, jika tampilan sudah seperti ini, artinya kita sudah berhasil menginstal dengan lancar. Kita tekan finish, dan menunggu aplikasinya terbuka. Bisa dicek di tampilan desktop saya di sini ada Balsamiq wireframes, artinya sudah berhasil terdownload dan juga terinstall. Dan ini dia tampilan untuk dari Balsamiq ya, tampilan awalnya seperti ini. Artinya kita telah berhasil menginstal dengan lancar. Oke, jadi ini merupakan tampilan utama dari Balsamiq wireframes. Di bagian atas adalah merupakan aset-aset yang bisa kita pakai untuk user interface kita. Di sini ada pembagiannya juga, ada all, Android, asset, big, buttons, dan sebagainya. Kemudian di bagian wireframes ini merupakan halaman dari user interface kita. Dan di bagian kanan ini merupakan bagian untuk pengeditan dari aset-aset yang telah kita pilih. Di sini saya akan memberikan pengenalan dengan membuat sebuah website. Karena saya ingin membuat sebuah website, saya pergi ke big untuk mengambil browser window. Browser window ini merupakan sebuah tampilan browser. Cara mengambil asetnya adalah menggunakan konsep drag and drop. Jadi kita tekan, tarik, dan kita drop. Dan di sini akan menampilkan sebuah panel untuk mengubah nama web kita. Misalnya saya ingin memberikan namanya kuliner enak. Asumsi bahwa kita membuat sebuah website kuliner. Setelah muncul seperti ini, namanya sudah terubah ya, kulinerenak.com. Dan di sini kita bisa tekan asetnya dan akan menampilkan panel di bagian kanan untuk melakukan edit terhadap aset ini. Bisa dengan mengubah size-nya atau ukurannya. Misalnya saya ingin mengubah dari 450 ke 560 misalnya. Maka dia akan terubah menjadi lebih panjang. Misalnya 400-nya saya ubah menjadi 480. Maka dia akan menjadi lebih lebar. Bisa juga saya ubah ukurannya menggunakan poin-poin yang telah tersedia di sini. Saya langsung saja bisa tarik ya sesuai ukuran yang saya inginkan. Saya sesuaikan saja seperti ini. Kemudian di sini juga ada pilihan color ya untuk pemilihan warna. Bisa warna pink, warna orange, warna biru. Saya coba menggunakan warna biru saja ya. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin memberikan menu untuk tampilan website saya, maka saya pergi ke buttons untuk memberikan tombol menu-menunya. Saya tarik saja button. Selanjutnya, saya akan memberikan nama home misalnya sebagai beranda. Di sini konsepnya sama, untuk mengubah ukuran kita bisa langsung saja tarik poin-poinnya, maka di sini bisa kita ubah ukurannya, ataupun kita juga bisa manual di bagian size ini, misalnya 100. Dia akan terubah sendiri gitu. Lalu di sini ada beberapa pilihan, misalnya di sini ada color, kita bisa mengubah warnanya juga, bisa kuning dan sebagainya. Saya ingin warna putih saja. Lalu di sini ada teks. Nah, teks ini akan mengubah tulisan bagian dalamnya, ukurannya dan juga sebagainya.
Misalnya di sini saya kasih bold, maka ukuran tulisannya akan bold. Kemudian di sini adalah penempatannya juga, saya ingin di tengah saja. Dan di bagian kanan ini adalah ukuran dari font. Saya coba kasih mungkin 17. Maka dia akan besar. Dan saya ingin menunya itu tampilannya lebih dari 1, saya ingin 6. Maka saya akan copy saja menggunakan Ctrl D untuk duplikat. Saya susun dulu. Ya, kurang lebih seperti ini, dan saya akan coba untuk ubah namanya dengan tekan 2 kali dan mengubah nama. Ya, karena di sini bisa dilihat bahwa namanya setelah saya ubah semua, namun di sini namanya terpotong, bisa kita tarik saja untuk menyesuaikan tulisannya. Dan di sini masih kosong, saya ingin tampilkan sebuah gambar untuk mempermanis website saya. Bisa dengan cek di bagian big untuk mengambil aset image, yakni gambar. Menggunakan drag and drop lagi, saya lakukan saja untuk penulisannya. Saya tarik saja untuk membuat sebuah ukuran yang sesuai. Dan di sini untuk menambahkan gambar, kita bisa menekan 2 kali di bagian aset ini, maka dia akan mengantarkan ke file explorer seperti ini. Atau kita juga bisa menekan angka plus di bagian kanan sini ya, di bagian image ya. Kemudian angka plus, dia juga akan mengantarkan ke tempat yang sama. Saya tidak memiliki gambar makanan, saya ambil contoh saja, misalnya ini. Maka dia akan import asetnya dan menampilkan gambar sesuai dengan ukuran ini. Ya, sekian dulu video tutorial dan juga pengenalan Balsamiq. Untuk tutorial dan pengenalan lanjutan bisa dicek pada video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janjal Lukmanul Hakim, NPM 073522111077. Video ini merupakan video kedua tutorial Balsamiq, dan ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Di mana di sini saya akan membahas tentang fitur-fitur lanjutan dan juga bagaimana cara kita menyambungkan antara satu halaman dengan halaman lainnya menggunakan fungsi link. Untuk itu langsung masuk saja ke tutorialnya. Ya, jadi kita lanjut ke pengenalan tutorial Balsamiq selanjutnya. Di sini saya akan mengembangkan website yang telah saya buat sebelumnya. Ya, tampilannya seperti ini. Di sini baru saja memiliki satu halaman berandanya saja. Saya ingin menampilkan menu-menu yang ada di sini. Halaman dari menu-menu ini, misalnya produk dan juga informasi saya ambil. Kita bisa menambahkan wireframe-nya atau halamannya dengan cara menekan angka tambah di sini ya, angka plus di bawah tulisan new project. Maka dia akan membentuk sebuah halaman baru. Karena membentuk sebuah halaman baru, maka saya harus menarik lagi aset browser window-nya lagi untuk membuat yang baru. Kemudian memberikan nama lagi. Setelah itu, saya akan sesuaikan ukurannya lagi. Misalnya seperti ini. Dan saya bisa melakukan duplicate untuk ukuran yang sama. Untuk saya ambil contoh produk dan informasi. Maka saya rename saja di sini untuk mengubah halaman ini merupakan halaman produk. Kemudian yang halaman ini adalah halaman informasi. Nah, setelah itu di sini saya juga bisa ubah misalnya beranda atau home lah. Nah, di sini telah terubah nama halamannya. Selanjutnya saya ingin menambahkan icon untuk menunjukkan bahwa website ini tersedia untuk Android maupun iOS. Saya bisa mencari di icon sini. Ya, saya bisa mencari satu persatu seperti ini. Namun di sini sangat amat banyak. Jadi saya bisa mencari menggunakan kebetulan di sini ada Apple, saya langsung tarik saja icon Apple-nya. Jadi icon Apple langsung bisa muncul seperti ini. Untuk pengeditannya juga masih sama, bisa di bagian kanan, bisa color dan sebagainya. Kemudian jika terlalu banyak, kita juga bisa mencari menggunakan logo icon ini, aset icon ini. Kita tarik saja aset icon, kita tekan 2 kali dan kita bisa melakukan search. Karena saya ingin mencari Android, ya, saya cari Android dan tekan gambar yang atau icon yang saya inginkan. Dan saya memberikan ukuran, misalnya saya ambil M, maka select
dia akan terpilih dan kita bisa drag lagi di sini. Ini saya bisa ganti ukurannya biar ukurannya sama. Ya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, saya juga ingin membuat sebuah tampilan yang lebih menarik karena di sini pesan dan antar. Mungkin lebih cocok kalau ada maps atau peta gitu. Di sini ada peta di bagian media, ada street map. Saya tarik saja dan saya sesuaikan ukurannya. Ya, bisa seperti ini. Kemudian saya juga ingin membuat sebuah tampilan playback ya. Jadi user bisa menekan untuk membuat sebuah play, mau lanjut atau tidak dan sebagainya. Kemudian ini merupakan tampilan dari berandanya. Bagaimana cara saya menghubungkan tampilan ini dengan tampilan produk ini dan juga halaman informasi? Caranya adalah saya menekan bagian icon aset produk ini. Kemudian di bagian panel links, saya bisa sambungkan dengan halaman yang telah saya buat sebelumnya, halaman produk. Saya tekan saja no linksnya ini, saya ubah dengan menekan produk. Maka dia akan terotomatis mengantarkan, jika kita menekan produk ini, maka dia akan mengantarkan ke halaman produk. Begitu juga saya ingin mengubah di bagian informasi, saya tekan aset informasi, linksnya saya ubah menjadi informasi. Maka dia akan mengantarkan ke informasi. Jadi kita coba untuk implementasinya, saya tekan full screen presentation untuk melakukan pengecekannya. Sini saya coba matikan saja beberapa untuk membersihkan. Ya. Jadi ini merupakan tampilan berandanya. Di sini ada dua pilihan yang telah saya aktifkan tadi. Misalnya saya tekan produk, maka dia akan mengantarkan ke produk. Ya. Kemudian jika kita kembali lagi ke home dan kita tekan informasi, maka dia akan mengantarkan ke halaman informasi. Kurang lebih seperti itu dulu video tutorial kedua Balsamiq. Untuk video tutorial lanjutan bisa dicek untuk video selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janja Lukmanul Hakim, NPM 073522111037. Pada video ini merupakan video tutorial ketiga Balsamiq dan di sini saya akan membahas tentang pembuatan halaman login dan juga pembahasan untuk beberapa variasi menu yang terdapat dalam Balsamiq. Untuk itu langsung masuk saja ke videonya. Ya, jadi kita lanjut ke tutorial ketiga penggunaan Balsamiq. Di sini saya telah membuat sebuah project baru ya, dan di sini saya ingin membuat sebuah website lagi, maka saya akan pergi ke Big untuk mengambil aset browser window. Saya drag and drop saja. Saya akan berikan nama zipcall.usm.ac.id. Setelah itu saya ingin membuat sebuah tampilan login atau tampilan masuk akun lah. Maka yang perlu saya lakukan adalah saya pergi ke common untuk mengambil some text. Some text ini gunanya untuk memberikan tulisan. Yang saya inginkan adalah untuk memberikan penjelasan bahwa ini merupakan inputan untuk apa. Karena untuk login saya membutuhkan username. Dan bagian untuk penginputannya sendiri, saya akan membutuhkan text input. Jadi kotak ini digunakan untuk penginputan nanti. Di sini saya tulis lagi username. Saya berikan nama username. Karena saya juga membutuhkan password, saya bisa blok saja kedua komponen atau kedua aset ini. Kemudian kita Ctrl D saja untuk membuat duplikat di bagian bawahnya. Saya sesuaikan saja ukurannya. Dan saya rename yang ini menjadi password. Ini juga. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini mungkin kurang ke tengah, saya atur dulu. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya membutuhkan sebuah button untuk pilihan loginnya. Maka saya pergi ke button untuk menarik aset button ke tengah. Seperti ini. Dan saya akan memberikan tulisan login. Untuk pengeditan aset ini ya sudah seperti dengan tutorial-tutorial sebelumnya. Bisa dilihat
bagian kanan ini merupakan panel untuk mengedit aset atau komponen ini. Jadi untuk ukurannya saya bisa melakukan drag saja seperti ini ya, untuk perubahan ukuran seperti biasa. Saya mencoba untuk memberikan bold saja mungkin. Dan pengubahan warna, saya mau berwarna biru. Ya, jadi gini tampilan loginnya kurang lebih. Saya akan rename saja wireframe ini menjadi login. Kemudian saya akan memulai atau membuka sebuah halaman baru, di mana halaman ini merupakan halaman menu halaman utama ya. Yang dimana halaman ini ketika kita login dia akan mengantarkan ke halaman ini. Jadi yang kita perlukan ya lagi-lagi browser windownya dan memberikan nama seperti itu. Kali ini saya akan mencoba mengubah ukuran dari tampilan ini kurang lebih seperti ini. Dan saya ingin memiliki sebuah tampilan menu di sini. Maka saya pergi ke media, maksud saya di teks ya, dan membutuhkan menu bar. Kita drag and drop saja seperti ini. Nah, untuk penulisan dari menu bar sendiri di sini penulisannya koma akan dibaca sebagai pemisah dari setiap unsur. Jadi bisa atau menu file, menu edit, view dan juga help yang tersedia. Saya ingin menambahkan sebuah menu baru, namanya adalah window. Kemudian dengan asumsi bahwa jika user menekan file, dia itu akan terbuka sebuah menu baru lagi di sini. Maka saya membutuhkan menu. Saya drag and drop saja. Nah, di sini untuk penulisan dari aset menu ini, dia itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi secara vertikal. Saya tidak ingin mengubah apa-apa, maka saya keluar saja. Yang perlu saya lakukan di sini adalah melakukan link atau ketika kita menekan exit maka dia kembali ke login. Jika kita menekan login maka dia masuk ke dalam halaman ini. Caranya adalah kita pergi ke exit ini ya. Kita tekan dulu aset ini, kemudian ke links, lalu di bagian exit ini saya tekan no linknya mengubah menjadi login. Jadi ketika kita exit dia kembali ke login. Kemudian ketika kita login, kita tekan login ini, kita akan atur mengarah ke new wireframe 1 ini. Karena ini merupakan halaman utama, maka saya rename dulu. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat sebuah tampilan lagi di wireframe baru lagi. Di sini saya rename saja namanya mohon maaf. Di sini saya langsung masuk saja untuk membuat sebuah browser window lagi. Kali ini saya ingin membuat sebuah tampilan menu lagi dengan gaya yang berbeda. Jadi di sini ada bisa dibilang tab baru ya. Dimana Ya, kemudian kita lanjut untuk membuat sebuah wireframe baru lagi. Di sini saya ingin memperkenalkan sebuah opsi untuk pemilihan menu yang baru lagi. Maka saya akan membuat sebuah browser window lagi ya, seperti biasa. Saya perbesar dulu ukurannya. Setelah itu, di sini ada dua menu yang bisa saya berikan penjelasannya. Pertama adalah vtabs, yakni tampilan menu untuk bentukan vertikal. Kemudian tab bar ini untuk bagian horizontalnya. Saya kasih contoh vtab dulu. Jadi kita saya drag and drop. Untuk menu-menunya bisa kita ubah ya sesuai dengan baris yang telah tersedia di sini. Misalnya saya baris pertama saya memberikan halaman utama. Yang kedua saya berikan data barang. Yang ketiga data transaksi.
Yang keempat, laporan barang. Yang kelima, laporan transaksi. Jadi kita bisa menambahkan sebuah menu baru. Seperti ini. Dan di sini kita bisa perbesar saja ukurannya. Bisa drag seperti ini. Maka akan memperbesar tampilannya. Di sini juga kita bisa mengatur linknya. Misalnya kita ingin halaman utama, maka kita mengantarkan ke halaman utama misalnya. Jadi bisa kita atur semua opsi-opsi menu ini. Kemudian menu selanjutnya saya ingin berikan penjelasan adalah VTabs. Saya perlukan browser window lagi untuk tampilannya. Bentar. Maksud saya tabbar ya. Nah, untuk tabbar ini sisa kita drag and drop lagi. Jadi ini bentukannya itu horizontal, berbeda dengan VTabs yang bentukannya itu vertikal. Dan penulisan untuk tabbar ini dia sama dengan menu yang telah saya jelaskan sebelumnya. Pemisahnya itu menggunakan koma. Jadi di sini bisa saja kita menambahkan sesuatu ya. Misalnya 4 berarti kita misalnya 5 misalnya. Sini juga bisa. Akan bernambah, tapi saya tidak mau menambahkan, jadi ya seperti ini saja. Dan kita bisa perbesar ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk tampilan menu-menu opsional yang bisa kita pilih. Bisa bentukan tab bar seperti ini, horizontal, bisa juga berbentuk vertikal seperti ini. Kemudian bisa juga tampilannya seperti ini. Tergantung dengan keperluan UI UX kita atau user interface kita. Ya, kurang lebih seperti itu tutorial ketiga untuk penggunaan Balsamiq. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janji Lukman Laki, MNPM 0735221137, dan ini merupakan video keempat penggunaan Balsamiq. Dan di sini saya akan membahas tentang studi kasus yang dimana sistem yang saya angkat adalah katalog film ataupun TV series. Jadi saya akan membuat UI UX atau tampilan user interface dari sistem katalog film atau TV series. Untuk itu masuk saja ke dalam videonya. Ya, jadi kita masuk saja ke pembuatan dari studi kasus saya. Yang saya angkat adalah sistem katalog film maupun TV series. Dan konsepnya di sini adalah katalog ini bersifat informatif ya. Jadi dia memberikan informasi tentang film-film maupun TV series berupa sinopsis, rating, dan juga berita terkini tentang dunia perfilman saat ini. Dan khusus pada video ini saya hanya akan membuat tampilan untuk login, daftar akun, dan juga tampilan untuk beranda atau halaman utamanya. Begitu langsung masuk saja. Pertama saya membutuhkan browser window untuk base browsernya, dan nama dari website saya adalah lukinema.com. Base browsernya saya ingin memiliki ukuran 1280 dikali 720. Setelah itu, wireframe pertama ini saya akan membuat tampilan untuk login atau masuk akun. Jadi akun sudah ada, kita sisa memasukkan akun gitu. Yang saya akan lakukan adalah mengambil fungsi-fungsi yang telah saya jelaskan sebelumnya pada tutorial-tutorial sebelumnya, seperti text label, text input, dan sebagainya. Misalnya saya ambil text label ini, kemudian saya tulis masuk akun. Dan untuk pengeditannya seperti biasa di bagian kanan, panel kanan di sini adalah untuk mengatur ukuran, warna, dan sebagainya ya. Jadi saya akan percepat saja karena fungsi-fungsi yang saya gunakan nanti ini adalah fungsi-fungsi yang telah saya jelaskan sebelumnya pada tutorial-tutorial sebelumnya ya. Dan perlu saya katakan sebelumnya bahwa saya sebenarnya sudah menyediakan gambar-gambar maupun aset-aset yang saya perlukan untuk pembuatan studi kasus kali ini, seperti tampilan untuk
login ini saya sudah ada gambar untuk mempermanis tampilan UI UX saya. Misalnya yang saya masukkan pada video ini. Seperti ini. Kemudian saya juga telah menyediakan logo yang saya telah sediakan, yakni logo Lukinema itu sendiri. Jadi ya, kurang lebih seperti ini tampilan untuk login saya. Kemudian kita lanjut ke wireframe berikut. Sebelumnya saya rename dulu, ini merupakan tampilan untuk login. Dan saya duplicate saja karena bentukannya akan mirip, hanya merubah beberapa aset saja seperti di bagian sini. Jadi saya akan percepat lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti ini tampilan untuk daftar akunnya. Dan di sini sudah saya ubah bagian sini. Saya rename dulu menjadi daftar. Selanjutnya saya akan masuk ke tampilan untuk berandanya atau halaman utama. Saya akan copy lagi atau duplicate karena saya ingin mempertahankan ukuran dari browsernya. Saya hapus saja. Nah, untuk tampilan beranda, saya ingin fokuskan pada tampilan secara umum. Artinya di sini dia hanya akan menampilkan hal-hal yang umum, mungkin sekiranya yang berdekatan dengan akun kami atau akun saya. Berarti dia membaca secara algoritma gitu. Misalnya rekomendasi film untuk saya, kemudian berita-berita panas saat ini dan sebagainya. Maka kita langsung masuk saja melakukan proses desainnya. Pertama saya ingin membuat beberapa panel ya. Saya ingin membagi menggunakan rectangle. Ya, kemudian selanjutnya saya akan mengimpor gambar yang saya sudah sediakan sebelumnya, yang saya sudah bilang. Jadi di sini saya juga telah menyediakan untuk gambar-gambar filmnya. Misalnya seperti ini. Seperti gambar tampilan seperti ini. Jadi saya bisa langsung input saja. Ya, kemudian di sini saya ingin memasukkan sinopsis untuk film dari rekomendasi Anda, yakni film Your Name. Saya sudah menyediakan kata-kata yang sebelumnya saya sudah sediakan di sini ya. Di sini Your Name dengan sinopsisnya. Saya copy saja. Kemudian saya akan memberikan tampilan untuk genre-nya, genre dari film yang direkomendasikan. Menggunakan button bar seperti ini. Ya, kemudian untuk panel sebelah kanan yang masih kosong ini saya akan memberikan tampilan untuk berita. Jadi berita terkini atau berita tentang perfilman gitu.
Ya, jadi kurang lebih seperti ini tampilan untuk beranda saya. Untuk jelajah, list Anda dan juga akun saya akan buat pada video-video berikutnya. Sekian video penggunaan balsamik yang keempat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janja Lukmanul Hakim, NPM 073522111037. Pada video ini merupakan video kelima dari penggunaan balsamik dan ini merupakan lanjutan dari studi kasus pada video keempat sebelumnya. Dan di sini kita akan melanjutkan untuk membuat menu jelajah, kemudian list Anda dan juga akun serta tampilan untuk setiap filmnya. Untuk itu langsung masuk saja ke videonya. Kita lanjut pada video kelima ini. Ini merupakan video untuk lanjutan dari studi kasus kemarin. Saya akan lanjut untuk menu jelajah setelah kita membuat login dan daftar serta beranda. Kita copy saja wireframe yang ini, duplicate. Kemudian saya akan memindahkan ini mengarah ke jelajah dan kita akan mulai membuat tampilan untuk jelajah. Saya hapus dulu semuanya untuk membersihkan layar. Nah, untuk jelajah saya sendiri saya ingin membuat ada semacam sub pilihan di sini. Jadi ada untuk semua, khusus untuk movies dan juga khusus untuk TV series. Jadi saya akan geser ini ke bawah. Ya, jadi di sini saya copy tulisan jelajah dan saya menggantikan tulisan sesuai dengan kategorinya. Kemudian saya menggunakan shape lingkaran untuk menunjukkan pilihan mana yang sedang dipilih dan pemberian warna juga menentukan. Ya, kurang lebih seperti ini tampilan untuk jelajah. Jadi ketika kita ingin tekan jelajah, maka dia otomatis terbuka di bagian opsi semua. Namun jika kita ingin yang lain, ya kita bisa tekan untuk movies maupun TV series. Namun saya belum membuat link, nanti dari belakang saja. Oke, kita langsung membuat tampilannya. Pertama-tama saya ingin membuat tampilan untuk genre dari film maupun TV seriesnya menggunakan menu bar, maksud saya button bar ya. Jadi bisa seperti ini. Kemudian saya akan ganti mengisi dari nama-nama genre yang saya ingin masukkan. Dari yang saya ingin masukkan di sini adalah drama, romance, komedi, thriller, dan juga laga. Di sini saya matikan saja untuk selection-nya. Ya, kemudian di sini saya menggunakan asset button untuk memberikan keterangan movies maupun TV series. Ya, jadi di sini saya sisa menginput gambar-gambar yang telah saya sediakan sebelumnya, yakni film-film yang telah saya pilih dan telah saya edit ya masing-masing. Misalnya ini. Di sini saya menggunakan konsep drag and drop langsung dari file explorer untuk gambarnya, kemudian saya copy paste dan menyesuaikan posisinya. Ya, jadi di sini saya sisa melakukan penggantian gambar ya. Seperti ini. Ini saya stay aja, ini ganti. Oke, jadi ini tampilan untuk jelajah semua. Dan sekarang saya akan mulai membuka setiap genre-genrenya. Jadi untuk drama akan muncul movies dan juga TV series apa saja yang drama, romance, komedi, thriller, dan juga laga. Setelah itu baru saya membuat untuk movies maupun juga TV series dan juga berdasarkan genre-genrenya juga. Jadi saya percepat saja prosesnya. Jadi di sini saya akan melakukan duplicate wireframe, yang dimana setiap wireframe baru itu akan merepresentasikan masing-masing genrenya. Dan saya akan mengecek data berdasarkan teks yang telah saya sediakan sebelumnya untuk film-film mana saja yang termasuk pada genre mana, begitu juga dengan TV series. Ya, jadi ini semua sudah saya buat panelnya masing-masing, maksudnya halamannya masing-masing untuk jelajah semua, kemudian jelajah untuk drama, romance, komedi, laga, dan juga thriller. Nah, saya sekarang akan membuat hal yang sama untuk movies dan juga khusus untuk TV series. Jadi saya percepat lagi. Masih dengan konsep yang sama, namun di sini khusus untuk movies, maka saya akan menghapus button untuk TV series dan akan meninggalkan untuk movies saja.
Ya, untuk jelajah movies-nya itu udah selesai. Sekarang kita lanjut ke jelajah TV series. Nah, karena jelajah TV series di sini dia hanya bersifat kayak yang saya masukkan di sini kan cuma satu TV series, maka saya rasa tidak perlu menggunakan genre. Kecuali kalau misalnya saya memasukkan banyak TV series, baru melakukan hal yang sama. Jadi saya hapus saja dan saya akan menggantikan ini dengan TV series yang saya masukkan, yakni Breaking Bad. Ya, jadi sudah selesai semua untuk jelajahnya. Jadi jelajah untuk semua berdasarkan juga dengan genrenya. Kemudian jelajah movies juga berdasarkan genre, dan juga jelajah TV series. Karena sini cuma ada satu TV series, jadi dia sendirian saja. Selanjutnya, saya akan lanjut ke list Anda. Saya akan copy yang ini saja. Nah, kemudian di sini selanjutnya saya akan masukkan sebuah aset lagi yang telah saya sediakan. Karena supaya tidak memakan banyak waktu dan memakan banyak pekerjaan, saya menggunakan saja yang panjang sekalian ini biar saya sisa crop tanpa perlu memasukkan satu persatu gambar, film ataupun seriesnya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini tampilan untuk list Anda. Jadi saya memasukkan list untuk sudah ditonton. Jadi artinya film-film yang telah saya tonton dan saya memberikan rating terhadap film tersebut. Di sini bisa dilihat ada ratingan saya. Kemudian ada juga watchlist. Watchlist ini artinya film-film yang saya tertarik untuk tonton. Saya ubah dulu, saya lupa ganti di sini untuk memberikan variasi. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lanjut membuat tampilan untuk akun. Saya duplicate lagi ini. Dan kita lanjut untuk membuat tampilan untuk halaman akun ya. Kita geser ini ke bawah. Untuk halaman akun, saya tertarik untuk membuat tampilan adanya akun saya, informasi untuk akun saya, dan juga jejak penggunaan Lukinema ini. Jadi misalnya sudah berapa film yang saya tonton, sudah berapa series yang saya tonton, dan mungkin rating rata-ratanya. Ya, saya percepat saja untuk langkah-langkah pembuatannya. Di sini saya menggunakan fungsi rectangle untuk sebagai basis dari profil saya, kemudian menggunakan webcam untuk menunjukkan profil saya, jadi seolah-olah itu merupakan foto saya. Lalu keterangan profil menggunakan tulisan seperti biasa, begitu juga nama saya. Lalu ada tulisan jejak Lukinema ini menggunakan button untuk memberikan kesan yang berbeda. Lalu untuk keterangan tulisannya, misalnya movies yang telah kita tonton dan juga TV series beserta rating rata-ratanya menggunakan tulisan seperti biasa. Kemudian untuk tulisan keluar akun, saya juga menggunakan button untuk sebagai tombol keluar dari akun. Ya, jadi sudah selesai untuk akun. Kemudian saya akan membuat sebuah tampilan lagi untuk setiap film maupun TV series. Tampilan ketika kita mengklik atau membuka TV series atau film tersebut. Jadi saya langsung saja membuatnya. Untuk tampilan ketika movie atau TV series ditekan, di sini akan menunjukkan poster dari movie atau TV series tersebut. Saya drag and drop saja dari File Explorer. Kemudian menggunakan video player untuk bagian kanan itu untuk menunjukkan trailer dari movie atau series tersebut. Lalu untuk judulnya menggunakan teks seperti biasa, dan untuk pemberian rating di sini menggunakan button. Selanjutnya, genrenya menggunakan menu bar, dan untuk pemberian sinopsis menggunakan text box seperti biasa. Selanjutnya adalah pemberian rating. Rating di sini menggunakan button lagi, dan kemudian menggunakan kayak semacam pengukuran angka, namanya adalah 6 stepper.
Selanjutnya juga watchlist menggunakan button lagi dan mengambil icon plus untuk menunjukkan bahwa kita ingin menambahkan ke watchlist. Lalu masuk ke orang-orang yang berkontribusi ke dalam film. Di sini ada director dan penulis. Kemudian untuk wajahnya di sini seolah-olah itu adalah profil mereka. Saya menggunakan aset webcam dan saya copy paste. Ya, kurang lebih seperti ini tampilan ketika kita membuka salah satu film. Di sini dalam khususnya adalah Spider-Man Across the Spider-Verse. Jadi di sini ada ratingannya, kemudian kita bisa memberikan rate atau rating, kemudian kita juga bisa masukkan watchlist, dan di sini juga ada sinopsisnya, ada juga genrenya, judulnya, posternya pastinya, dan juga ada panel untuk kita bisa melihat videonya atau trailer lah di sini. Nah, kemudian di sini juga ada director dan juga penulis serta pemeran, jadi orang-orang yang berkontribusi dalam film ini. Jadi semua informasi terkandung ke dalam halaman ini. Saya akan membuat untuk film-film dan juga series lainnya. Untuk itu saya percepat saja prosesnya. Untuk tampilannya masih sama dengan sebelumnya, maka saya implementasikan kepada film maupun TV series yang tersisa. Dan saya di sini juga tetap mengecek berdasarkan teks yang telah saya sediakan sebelumnya, misalnya sinopsis untuk setiap filmnya, begitu juga rating dan sebagainya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini tampilan-tampilan dari halaman-halaman saya. Saya telah membuat dari halaman login sampai halaman paling terakhir menu adalah akun, kemudian juga masing-masing tampilan untuk film dan juga seriesnya, yakni total 5 film dan juga 1 series. Nah, untuk video ini sampai di sini saja. Untuk kelanjutannya saya akan membuat link dan juga finishing dari hasil semua halaman ini pada video berikutnya. Sekian video kelima penggunaan balsamik. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janja Lukmanul Hakim, NPM 073522111037, dan ini merupakan video ke-6 penggunaan balsamik, dan saya akan melanjutkan studi kasus sebelumnya, yang dimana pada video ini saya akan membuat links atau menggabungkan atau menyambungkan antara suatu halaman wireframes dengan halaman wireframes lainnya. Untuk itu langsung masuk saja ke videonya. Ya, jadi kita lanjut pada video ke-6, melanjut studi kasus kemarin tentang sistem katalog film. Setelah saya selesaikan semua halaman, dan sekarang saya akan mencoba menggabungkan dan menyambungkan halaman-halaman ini, yakni menggunakan fungsi link. Jadi misalnya kalau kita tekan masuk, maka dia akan lanjut ke beranda. Kemudian jika kita belum punya akun, maka dia lanjut ke daftar dan sebagainya. Saya akan coba untuk membuat dengan cara menekan masuk, kemudian di sini ada panel links. Kita langsung tekan dan pilih layer atau halaman mana yang ingin kita masuki. Misalnya kalau kita tekan ini, dia langsung masuk ke halaman tersebut. Karena saya ingin masuk, maka beranda, daftar, sama juga masuk maka beranda. Kemudian untuk login di sini, karena jika belum punya akun, artinya kita harus melakukan pendaftaran. Dia akan mengantarkan di daftar akun. Kemudian pada daftar akun di sini, jika sudah punya akun, maka dia akan mengantarkan kembali ke halaman masuk akun atau login. Selanjutnya masuk ke jelajah, maksud saya di beranda dulu. Nah, di bagian beranda di sini saya akan memberikan link untuk setiap menu, atau ya di sebelah kiri ini pertama ya beranda akan dikembali ke beranda lagi. Jelajah dia akan mengantarkan ke jelajah semua. Kemudian list dia akan mengantarkan ke list Anda. Kemudian akun dia akan mengantarkan ke akun. Selanjutnya untuk film yang direkomendasikan di sini, Your Name akan mengantarkan ke halaman Your Name, film Your Name. Kemudian untuk bagian genrenya juga akan mengantarkan pada semua genre ya. Jadi misalnya untuk kita tekan bagian drama, maka akan mengantarkan ke jelajah semua drama. Kemudian untuk romance, jelajah semua romance.
Jadi semua termasuk film maupun series. Kemudian jika kita pilih komedi, maka dia akan mengantarkan ke jelajah semua komedi. Lalu watchlist ini merupakan list, dia akan mengantarkan ke list Anda ya. Karena watchlist merupakan bagian dari halaman list Anda. Dan saya akan melakukan hal yang sama untuk semua halaman yang tersisa. Misalnya di sini saya juga akan membuat karena di sini kan ada genre-genrenya masing-masing. Saya akan mengantarkan sesuai dengan kategorinya. Karena di sini masih jelajah semua, maka jika saya ingin membuka drama, maka jelajah semua drama. Kemudian jika romance, maka jelajah semua romance. Dan begitu seterusnya. Lalu untuk setiap gambar dari film, maka akan membuka film yang dituju. Misalnya Your Name ya akan dibuka pada halaman Your Name. Gone Girl maka akan dibuka pada halaman Gone Girl. Miracle in Cell Number 7 juga akan dibuka pada Miracle. Begitu juga dengan seriesnya, Breaking Bad dibuka ke Breaking Bad. Kemudian tidak lupa pula di bagian kiri ini kita membuat menunya lagi. Untuk beranda, kita kembali ke beranda, jelajah, kita ke jelajah semua. Kemudian movies akan mengantarkan ke movies, jelajah movies. Kemudian TV series akan mengantarkan ke jelajah TV series. Dan begitu seterusnya. Saya akan mengulang terus menerus. Saya akan percepat saja videonya agar tidak memakan banyak waktu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Saya sudah melakukan links untuk semua halaman. Jadi semua ini sudah tersambung. Kita coba lihat saja dengan implementasinya di media player sini. Kita bisa close. Kita bisa sebentar saya matikan dulu big arrow, link hints. Oh ya, pakai link hints saja. Navigatornya dihapus. Notes juga, comments biar bersih tampilannya. Nah, jadi kita mulai dari awal dulu. Kita escape dulu ya. Mulai dari login. Jadi pertama-tama di sini kita akan melakukan login ya. Jadi ini tampilan loginnya. Kemudian bisa melakukan input username, password, dan juga ada pilihan untuk masuk. Kalau kita tekan masuk, maka dia mengantarkan langsung ke dalam beranda seperti ini. Namun jika kita keluar lagi ya, keluar akun, kita belum mempunyai akun, maka dia akan mengantarkan untuk mendaftarkan akun. Dan di sini ada nama depan, nama belakang, email, password. Kemudian kita melakukan masuk lagi. Jadi kita udah masuk, dia mengantarkan ke halaman beranda tadi.
Dan di sini akan menampilkan rekomendasi untuk Anda. Jadi halaman beranda ini akan menampilkan hal-hal yang umum lah, hal-hal yang mungkin berita yang sedang panas, kemudian hal-hal yang mungkin sesuai dengan algoritma akun saya atau akun Anda. Nah, di sini menampilkan rekomendasi untuk Anda, ada film. Dan di sini kita bisa mengklik filmnya sendiri, Your Name misalnya. Dia akan terbuka di panel Your Name ya, di halaman Your Name. Kita kembali lagi. Bentar. Kemudian di sini ada juga tampilan untuk sinopsisnya, kemudian watchlist jika kita tekan akan mengantarkan ke list Anda. Kemudian di bagian kanan di sini ada panel berita. Di sini akan menampilkan berita-berita terkini tentang dunia film dan juga series. Misalnya di sini adalah Oscar 2024 dan juga ada penjelasannya di bawah. Selanjutnya kita akan masuk ke jelajah. Jelajah di sini akan otomatis langsung terbuka di jelajah semua, artinya dia termasuk movies maupun TV series. Nah, di sini ditampilkan ada movies, kemudian TV seriesnya, dan juga di sini ada genre-genrenya. Kita bisa menekan film-film dan juga seriesnya, misalnya Your Name. Kemudian jika kita tekan Breaking Bad akan terbuka Breaking Bad. Kemudian jika kita tekan Gone Girl terbuka di bagian Gone Girl. Kita kembali lagi ke jelajah. Dan di sini kita juga bisa menekan genrenya. Misalnya kalau kita ingin cari untuk semua yang drama, maka dia akan terbuka apa-apa saja yang termasuk ke dalam drama. Kemudian jika romance, maka terbuka bagian romance, komedi, thriller, dan juga laga. Nah, misalnya di sini kita tekan movies, maka di sini akan bisa melakukan hal yang sama juga, tapi khusus untuk movies atau film. Jadi kita bisa menekan filmnya, kembali lagi, kemudian genre-genrenya kita bisa tekan, misalnya drama, maka menampilkan drama saja. Gini. Kemudian romance untuk romance saja, komedi, thriller, dan juga laga. Kemudian jika kita ke TV series ya. Nah, jika kita ke TV series, karena TV series di sini saya cuma input satu, maka saya tidak memberikan pembagiannya. Jadi bisa langsung tekan dan terbuka di halaman film atau seriesnya sendiri, yakni Breaking Bad. Kita kembali lagi lanjut ke list ya. Nah, di list sini saya menampilkan dua list, yakni list yang sudah ditonton, artinya film kita sudah tonton dan kita memberikan rating, dan juga watchlist. Ini adalah list yang mungkin film ataupun series yang kita tertarik untuk nonton ke depannya gitu. Dan di sini saya sudah tampilkan, misalnya di sini untuk sudah ditonton ada 3 film, ada 2 film, 1 series dengan rating masing-masing. Kalau watchlist belum ada rating karena belum ditonton, ya kurang lebih seperti itulah. Kemudian selanjutnya jika kita pergi ke akun, maka akan menampilkan profil saya, ya, dan juga keterangan profil saya, keterangan akun saya bergabung sejak 2018 misalnya. Kemudian di sini ada profil saya, kemudian ada jejak Lukinema. Jejak Lukinema ini merupakan jejak atau selama penggunaan Lukinema ini. Jadi berdasarkan list yang kita masukkan. Jadi misalnya total movies kita yang kita sudah tonton 2, TV seriesnya 1, dan rating rata-ratanya itu adalah 9,13. Jadi ini berdasarkan juga list ya. Jadi sini ada 2 film ya, Superbad sama Gone Girl, dan di sini juga 1 series Breaking Bad, dan telah dikalkulasi mendapatkan hasil kurang lebih seperti ini. Kemudian jika kita ingin keluar dari situs ini, maka kita tekan saja keluar akun. Ya, dan kita kembali lagi juga bisa. Ya, kurang lebih seperti itu tampilan dari sistem katalog yang saya buat. Sekian video ke-6 penggunaan Balsamiq. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.